mengikut jejak Aba Guru Sekumpul. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW diwujudkan dengan istiqamah dalam membaca sholawat dan maulid. Shift your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ashabiku semua, Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur, akrab disapa Aba Guru Haji Zuhdi, adalah sosok ulama yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mengikut jejak Aba Guru Sekumpul. Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW diwujudkan dengan istiqamah dalam membaca sholawat dan maulid. Dalam acara apapun, membaca maulid tak pernah ditinggalkan oleh beliau. Jejak itulah yang juga dijalani dengan istiqomah oleh Guru Zuhdi. Warisan amaliyah Aba Guru Sekumpul ini menjadi amaliyah yang terus dijalani oleh Aba Guru Zuhdi. Selalu berusaha sebaik mungkin mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi juga akan mencintai umatnya. Ashabiku semua, sejak ngaji di Sekumpul, Aba Guru Zuhdi selalu ta'zim dan taat pada Aba Guru Sekumpul. Sebagaimana ada sebuah kisah diceritakan oleh Guru Wahab yang mengalami langsung peristiwa yang menggetarkan hati kita. Dulu waktu majelis Aba Guru Zuhdi jamaahnya semakin banyak yang datang, maka sampailah kabar ini ke telinga Guru Wahab bahwa di Banjarmasin ada guru muda bernama Guru Zuhdi yang jamaahnya banyak dan murid dari Aba Guru Sekumpul. Guru Wahab yang sangat cinta dengan Aba Guru Sekumpul merasa tidak mengenal Aba Guru Zuhdi. Guru Wahab yang menyangka kalau Guru Zuhdi mengaku-ngaku sebagai muridnya Aba Guru Sekumpul, ya, agar jamaah majelisnya jadi banyak. Karena sepeninggal Aba Guru Sekumpul, ya, banyak itu ustadz-ustadz membuka pengajian dan mengatakan murid dari Aba Guru Sekumpul agar majelisnya lebih afdol. Ya, padahal belum tentu murid dari Aba Guru Sekumpul. Hal ini yang membuat ya Aba Guru Wahab ada prasangka tidak baik lah gitu. Ya, padahal Guru Zuhdi tidak pernah mengatakan kalau beliau murid dari Aba Guru Sekumpul. Jamaahlah yang mengatakan itu, ya, karena dari kitab, ya, cara bermajelis, tingkah laku Guru Zuhdi selaku mutaba'ah, ya, mengikuti kepada Aba Guru Sekumpul, sehingga jamaah bilang Guru Zuhdi mirip dengan Aba Guru Sekumpul. Ashabiku semua, Guru Wahab pun akhirnya ke Banjarmasin hendak bertamu kepada Guru Zuhdi. Itu hendak menanyakan langsung apa benar murid dari Aba Guru Sekumpul. Sesampainya Guru Wahab di depan rumah Guru Zuhdi, Guru Wahab mengetuk pintu memberi salam. Sampai 3 kali. Ya. Sampai 3 kali mengetuk pintu dan memberi salam, tapi tidak juga ada yang membukakan pintu. Ya, siapa yang tidak emosi kan? Ya, dengan sedikit emosi, Guru Wahab pun memanggil nama Guru Zuhdi. Dan tidak berapa lama pintu terbuka dan orang yang membukakan pintu itu dengan wajah agak bagaimana gitu ya, berkata, Zuhdi lagi istirahat, ya, tidur, tidak bisa diganggu. Seketika Guru Wahab terdiam dan muka beliau pucat karena yang membukakan pintu dan yang menyahuti beliau, ya, yang menyahuti beliau tadi tidak lain adalah Aba Guru Sekumpul langsung. Ya, dengan tidak bisa berkata apa-apa lagi, Guru Wahab pun langsung pulang dan tidak lagi mau menanyakan hal itu kepada Guru Zuhdi. Ashabiku semua,
tahun 2015 silam. Saat itu untuk pertama kalinya peringatan Tahun Baru Islam 1436 Hijriah itu diadakan secara besar-besaran di Masjid Jami Sungai Jingah, Sei Jingah, Banjarmasin dengan acara penyalaan kembang api yang sangat meriah. Pada malam itu, peringatan diadakan dengan pembacaan Maulid Habsi, Maulid Simtud Duror, karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi Hadramaut, dan saat marhaban atau mahalul qiyam itu kembang api pun dinyalakan sehingga kesyahduan bercampur dengan kegembiraan. Suasana sangat marak, suasana sangat semarak waktu itu. Memuji Rasulullah SAW menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Malam itu ashabi semua berakhir dengan penuh kegembiraan dan kemeriahan. Setelah perayaan malam tahun baru itu selesai, itu 2 hari Abah Haji, Abah Guru Zuhdi itu tidak terlihat ada keluar rumah. Beliau biasa tampak keluar rumah, duduk di halaman rumah beliau, atau duduk di pos majita, maupun duduk di kolam ikan di depan pos majita. Mungkin Abah Haji kelelahan saat mempersiapkan acara malam tahun baru yang untuk pertama kali diadakan besar-besaran dan dengan nyala kembang api itu tadi. Asabiku semua. Hal ini ditanyakan istri dari Haji Udin, tetangga yang rumahnya di samping Guru Zuhdi, kepada istri Guru Zuhdi. Apa Abah Haji sakit? Karena sudah beberapa hari tidak terlihat. Tanya istri Haji Udin. Istri Abah Guru Zuhdi pun akhirnya menceritakan sesuatu hal yang membuat hati kita sangat gembira. Istri Abah Haji mengatakan, sebenarnya Abah Haji tidaklah garing, tidak sakit. Sewaktu Abah Haji pulang dari acara peringatan malam tahun baru Islam, itu terlihat badan Abah Haji menggigil dan wajah beliau terlihat pucat seperti orang yang lagi sakit. Hasabiku semua, melihat keadaan Abah Haji seperti itu, istri Abah Haji pun memeluk Abah Haji yang dalam keadaan menggigil dan menangis di pelukan istrinya. Istri beliau memeluk dengan erat agar menggigilnya Abah Haji dapat berkurang. Asabiku semua, dalam keadaan Abah Haji menggigil, menangis dan dipeluk istrinya dengan erat, itu Abah Guru Zuhdi, Abah Haji bercerita, pada saat tadi pembacaan Maulid dan dilanjutkan dengan mahalul qiyam, berdiri marhaban, dan serentak dinyalakan kembang api, maka Abah Haji dengan nyata dan tampak terkejut melihat Rasulullah SAW kojotan, melihat Rasulullah SAW datang dan Rasulullah hadir di majelis itu. Dan yang membuat Abah Haji menggigil serta menangis karena Rasulullah SAW memandang Abah Haji dan semua jamaah dengan pandangan himung, senang, sambil tersenyum. Azabiku semua, Abah Guru Zuhdi tidak lagi bertemu dan melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Tapi Abah Guru Zuhdi, itu dikala itu sudah bisa melihat dan bertemu Rasulullah SAW langsung dalam keadaan jaga. Seperti sebagaimana Syekhana Abah Guru Sekumpul, kemudian Syekhana Habib Munzir Al-Musawwa, dan Syekhana Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Asabiku semua, ada sebuah kisah yang menarik, di saat orang lain berdesakan masuk ke acara hul Abah Guru Sekumpul, itu Guru Zuhdi justru sibuk ikut menjadi relawan dapur umum dan ikut memasak nasi untuk para tamu. Luar biasa beliau, begitu menggetarkan hati, kerendahan hati beliau, ketawaduan Abah Guru Zuhdi, dalam memperingati haul Abah Guru Sekumpul, sosok Abah Guru Sekumpul sangat melekat dalam hati Abah Guru Zuhdi. Karena didikan Abah Guru menjadi acuannya dalam membimbing umat di kemudian waktu. Sampailah beliau udah berpindah alam. Guru Zuhdi itu beliau tidak tampil dengan jubah megah dan lilitan imamah di atas kepala,
Ya, tapi Guru Zuhdi tampil dengan celana panjang, baju kaos, kopiah putih, handuk yang disangkutkan di leher. Asabiku semua, apa Guru Zuhdi tidak duduk santai di tengah kerumunan jamaah dan tidak pula duduk di depan bersama para habaib dan ulama lainnya. Justru Aba Guru Zuhdi mengambil peran sebagai tukang masak nasi, tukang parkir, dan tukang bagi nasi guna menyambut dan melayani para tamu Aba Guru Sekumpul yang datang dari berbagai penjuru. Masya Allah. Satu teladan yang kita sebagai ulama yang mengaku ustadz, ini patut ditiru. Ya. Aba Guru Sekumpul pernah mengatakan bahwa berkat didapat dengan belajar, sedangkan madat didapat dengan menjadi pembantu atau khodim. Ya. Asabiku semua, Aba Guru Zuhdi itu pernah menasehati kita dalam kalamnya, dalam pengajiannya. Jadilah kalian seperti jam dinding, karena jam dinding itu terus bergerak meskipun ia tidak dilihat setiap saat. Meskipun ia tidak berharga, akan tetapi dia sangat bermanfaat bagi orang banyak. Dia memang tidak berharga, akan tetapi dia diletakkan orang selalu di atas agar bisa melihat dia. Dan dia tidak kenal lelah, ya, dia selalu berputar sampai akhir hayat. Azabiku semua, maksud dari perkataan Aba Guru Zuhdi ini adalah kita hidup itu bukan mencari sesuatu pun, bukan mencari pujian, ya, bukan mencari kemewahan, dan bukan mencari sesuatu yang lebih. Melainkan apa? Cukup kita bermanfaat bagi orang banyak. Ya, bermanfaat bagi orang banyak. Meskipun orang tidak menghargai, meskipun orang selalu menghina, bahkan dinilai orang jahat, ya, kan tetapi kita tetap terus berusaha menebarkan kebaikan agar diri bermanfaat bagi orang banyak. Ashabiku semua, satu kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, ya, berapa banyak orang yang mengamalkannya. Segitu juga pahala yang kita dapat, ya, dan ini bisa menjadi pahala jariah. Seperti contoh ya, seperti kita membagikan postingan yang bermanfaat, ya. Karena zaman sekarang orang-orang banyak memegang HP daripada pergi menghadiri majelis-majelis taklim. Kadang dalam majelis taklim pun sempat-sempatnya megang HP, main HP. Maka dari itu satu postingan yang bermanfaat, ya berapa banyak orang yang membaca dan mengamalkannya. Segitu pula pahala jariah yang didapatkan. Asabiku semua. Dan juga Aba Guru Zuhdi juga pernah mengatakan bahwasanya di antara yang menyebabkan apabila seorang, ya, pedagang, seorang yang berdagang selalu bangkrut, tidak barokah adalah yang pertama, bila ia masuk kamar mandi, ya, itu dimulai dari kaki kanan dan keluar kaki kiri, tak dapat berkahnya, tak dapat barokahnya. Kemudian yang kedua, curang dalam menakar timbangan, takaran, dan segala yang merugikan pembeli. Kemudian yang ketiga, ketika berdagang itu kelihatan aurat. Kemudian yang keempat, melempar uang. Kemudian yang kelima, membuka toko tidak disertai dengan bismillah. Ashabiku semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW, para aulia dan orang-orang soleh, ya diampunilah. Ya diampuni segala dosa dan kesalahan zahir batin seumur hidup. Ya, terusnya kita. Dan juga bagi yang menonton video ini. Qabul segala hajat, selamat dunia akhirat, husnul khatimah, dan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit manakib dari Aba Guru Zuhdi, dan di mana beliau juga telah meninggalkan kita, beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita juga termasuk seperti beliau. Ya, kita termasuk orang-orang yang juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mari kita kirimkan Al-Fatihah terkhususnya kepada orang-orang yang telah mendahului kita, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat dan juga para wali Allah, terkhususnya kepada Aba Guru Zuhdi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashabiku semua, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.